Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan anak-anakku sekalian, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, pada pengajian kali ini Ibu akan menyampaikan tema tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita mulai dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita bicara berlomba-lomba ya, sudah tabiat kita ingin berlomba-lomba, ingin bersaing. Dan ini kita sering saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sejak dini hari dari jam 3 ya, jam 4 itu para pedagang ya, berjualan di pasar itu. Dalam rangka apa? Bersaing, berlomba untuk apa? Mendapatkan keuntungan. Kemudian diantaranya para nelayan berlomba-lomba ya, lebih dulu melaut untuk dapatkan posisi di mana tempat agar mendapatkan ikan lebih banyak. Nah ini biasanya tahun ajaran baru nih ya, kalian dulu bersaing ya, ingin memasuki sekolah yang difavoritkan ya. Alhamdulillah kalian lolos dalam persaingan itu ya, sehingga bergabung di kampus SMKN 7 Bandung ini. Dan ini harus disyukuri dengan apa? Belajar sungguh-sungguh. Oke. Nah, di sini Allah mengarahkan tentang persaing itu dalam arti tentang berlomba-lomba. Nah, ya. Ini dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma atakum. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya padamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya pada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah ini kata ulama ya, ini jika Allah berkehendak, bisa saja manusia itu dijadikan satu umat saja ya. Namun sunatullahnya tidak demikian. Allah menganugerahkan pada manusia itu dengan beragam potensi ya. Ada ahli dalam bidang pertanian ya. Ada ahli dalam bidang saintis, ekonom, politikus ya, dan yang lainnya. Nah, di sini Allah tegaskan, fokus saja kalian untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bidang masing-masing. Oke. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
Nah, ayat ini menjelaskan ya, dalam nih berlomba-lomba di dalam kebaikan itu dalam rangka apa? Untuk mencapai derajat takwa. Agar apa? Agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, kebaikan yang mana yang kita taati? Kita kan di sini berlomba-lomba bersaing untuk menjadi yang terbaik. Yang jadi rujukan kebaikan itu apa di sini? Nah, ini pertama, kebaikan yang harus kita taati itu adalah Al-Quran, ya. Nah, apa itu Al-Quran? Firman Allah, kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sekarang ini kita jadikan pedoman hidup. Jadi setiap perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran wajib ditaati. Bagi siapa? Bagi semua umat manusia. Karena ya ayuhan nas, Al-Quran itu untuk semua manusia, ya. Karena Al-Quran itu rahmat bagi semesta alam. Apalagi yang jadikan rujukan kebaikan yang harus kita taati itu, kedua adalah as-sunnah, al-hadis, ya. Apa itu as-sunnah? Perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah SAW yang menunjukkan suatu hukum itu boleh dilakukan. Dan yang sekarang, ya, ini tertulis, ya, di lembaran-lembaran kitab, di antaranya Bukhari Muslim, ya, hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya. Oke. Nah, itu yang harus jadikan tauladan oleh kita, ya. Setiap perkataan, perbuatan Rasulullah SAW adalah jadi anutan, ya, yang harus kita contoh. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ijtihad para ulama. Apa ijtihad? Ijtihad itu pendapat para ulama dalam menentukan suatu hukum dari permasalahan yang sekarang yang jawabannya belum ada, yang jawabannya tidak ada secara teks di Quran dan hadis, gitu, ya. Tidak ada secara teks di Quran dan hadis jawabannya. Makanya di sini para ulama berisian. Namun ketika menentukan suatu hukum apakah itu boleh dilakukan atau tidak, nilai-nilainya merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah, ya. Oke. Nah, kalau bicara pendapat itu kan suka berbeda-beda, ya. Kita mau pilih yang mana terserah, ya. Yang pasti kita terus belajar, cari ilmu pengetahuan, ya, agama diantaranya, agar kita bisa memilih pendapat itu yang mana yang lebih valid. Nah, di sini kata Nabi, seandainya ijtihad para ulama itu benar, pahalanya 2. Seandainya ijtihad ulama itu salah, pahalanya 1. Loh, kok salah? Ijtihad dapat pahala. Nah, di sini sesalah-salahnya ulama berijtihad tidak akan bertentangan dengan Quran dan hadis, ya. Contoh nih, hukum rokok. Nah, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada juga yang mengatakan makruh. Di sini, ya, mana yang benar? Wallahu alam. Yang pasti ulama tidak akan berijtihad mengatakan hukum rokok itu sunnah, apalagi wajib. Paham di sini, ya? Oke. Di sini nih, ya, Allah memberikan informasi tentang kebaikan itu seperti apa. Nah, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kalau bicara di antaranya berarti banyak ayat yang menjelaskan tentang kebaikan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas salata wa atas zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika allazina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah, kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah orang yang beriman pada Allah. Jadi kalau bicara beriman berarti percaya. Kalau percaya berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kan gitu kan, kita udah percaya ya. Berarti bukti kita iman pada Allah itu melaksanakan ya. Jadi teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada hari akhir yakin ada hari pembalasan. Ya. Kan di dunia mah kadang nggak adil ya. Ada yang tidak bersalah di penjara, nah yang bersalah aman. Nanti di akhirat itu di yaumil hisab ya, ada yaumul mizan, pengadilan yang seadil-adilnya. Oke. Yakin ada malaikat Allah, di antaranya yang mengawasi kita, yang menulis amal baik dan amal buruk kita. Nanti di akhirat akan diberikan ya kitab catatan itu sebagai saksi ya. Nah, perbuatan kita ketika di dunia. Kemudian iman pada kitab-kitab Allah, iman pada para nabi. Nah, tugas para nabi itu adalah untuk menyampaikan informasi siapa Allah dan bagaimana cara mengabdi pada Allah. Kemudian apalagi kebaikan itu? Ini kata Allah, memberikan harta yang dicintainya kepada siapa? Karib kerabat. Jadi ke karib kerabat dulu jika ada yang butuhkan ya. Nah, kemudian ke siapa lagi? Anak yatim, orang-orang miskin, musafir. Apa itu musafir? Orang yang kehabisan bekal di perjalanan atau yang perlu bantuan ya. Nah, kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang yang minta-minta. Ini kata Nabi, ketika ada orang yang meminta-minta walaupun kelihatan menggunakan gelang emas ya, kasih kata Nabi. Tapi kalau tidak mau ngasih, tolaklah dengan baik. Kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya wa firiqab. Nah, kata ulama yang sekarang ya, nih kata ulama itu wa firiqab itu orang yang terbelenggu. Nah, ini contoh orang yang terbelenggu karena kontrak kerja, merasa tertekan. Nah, kalau kita mampu untuk membebaskan, kita bantu untuk membebaskan orang itu, gitu ya. Apalagi kebaikan itu, kata Allah, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan masa peperangan. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tadi kan di surat Al-Hujurat ya ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Di antara seperti apa orang bertakwa? Nah, ini ada penjelasannya di surat Al-Baqarah ayat 177. Oke. Kemudian apa lagi yang jadi rujukan kebaikan yang harus kita taati itu? Nah, ini kata ulama fitrah manusia, hati nurani. Jadi nurani itu hati yang bersih, yang bercahaya. Jadi kalau hatinya dalam keadaan gelap itu biasanya timbul dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu dari bisikan setan yang menyesatkan. Nah, di sini yang jadikan rujukan kebaikan dalam arti yang kita taati itu, yang harus kita taati itu adalah
suara hati yang jernih. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai wabisah, mintalah fatwa pada dirimu, mintalah fatwa pada hatimu. Nabi mengulanginya sampai 3 kali di sini. Kata Nabi, kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang dan membuat hati tenang. Dan dosa adalah sesuatu yang terasa tidak karuan dalam jiwa dan terasa bimbang dalam dada. Ketika menyaksikan suatu permasalahan yang menentukan suatu hukum, apakah baik atau tidaknya untuk dilakukan, maka tanya nurani. Ini kata Nabi ya, ada sebab akibat. Ini contoh, jika korupsi, akibatnya bagaimana? Jika menggunakan narkoba, bagaimana akibatnya? Jika berzina, bagaimana akibatnya? Jika berbuat zalim pada orang lain, bagaimana akibatnya? Jika balas belajar, bagaimana akibatnya? Jika mencontek, bagaimana akibatnya? Oke, itu diantaranya. Nah, ini kemudian yang harus jadi rujukan kebaikan yang kita taati itu adalah aturan-aturan, akad-akad antar manusia yang telah disepakati. Ini kalau bicara akad perjanjian itu mencakup janji prasetya hamba pada Allah. Ini kan bersyahadat ya kita. Ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti sudah berjanji bahwa kita harus mentaati aturan Allah dan Rasulnya. Itu. Kemudian apalagi di sini perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Di sini manusia mengkaji, meneliti fenomena yang tersaksikan di alam secara apa? Empiris, ilmiah, berdasarkan ilmu. Menghasilkan suatu aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian untuk ditaati bersama demi kebaikan bersama. Ini contohnya aturan rambu-rambu lalu lintas. Nih, ketika kita berada di jalan raya, nah di sini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu adalah dibuat oleh yang berwenang dan disepakati, disetujui oleh pengguna jalan raya itu, ya. Oke. Nah, ini firman Allah ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ketika kita nih diantaranya ya melaksanakan aturan rambu-rambu lalu lintas itu, pada dasarnya kita sedang melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Ini dalam surat Al-Maidah 1 ya. Kata Allah, hei orang beriman, penuhilah akad-akad, aturan-aturan yang kalian telah sepakati. Nah, contoh, ketika berada di lampu merah di situ, nggak ada kendaraan satupun terlihat. Kemudian tidak terlihat juga polisi. Nah, apakah kita harus melaju atau harus diam? Ya diam ya, taat walaupun nggak ada polisi. Karena di sini kita niatnya bukan karena ada pengawasan polisi. Karena apa? Ini karena niatnya atas perintah Allah. Hendaklah kalian taati rambu-rambu itu yang kalian telah sepakati gitu. Dia takutnya sama Allah gitu, bukan sama polisi ya. Nah, ini seandainya melaju terus, kita nggak tahu di sebelah kiri dan kanan ada kendaraan yang cepat juga melaju karena kan jalur hijau. Nauzubillah, nanti kan tertabrak tuh. Oke. Nah, inilah hakikatnya kita taat pada Allah ya. Jadi untuk keselamatan. Jadi substansinya ketika melaksanakan akad-akad, perjanjian-perjanjian itu kita berbuat baik bukan karena takut pada orang. Kita meninggalkan perbuatan jahat bukan karena pengawasan orang, tetapi karena takut pada Allah dan karena kesadaran merasakan ada pengawasan Allah. Ini kata ulama ya, jadilah orang yang baik. Lakukan kebaikan itu secara alamiah saja. Nih,
kita bersermin ya ke alam. Di antaranya nih perilaku, ada madu ya, lebah. Lebah yang menghasilkan madu. Itu kan lebah ya, mencari bunga yang terbaik agar mendapatkan madu yang terbaik. Seperti itu istiqomahnya ya, dijalaninya kehidupannya ya. Kemudian seperti bebek, pagi hari pergi ke ladang untuk apa? Untuk memenuhi perutnya yang lapar gitu. Sehingga pulang kembali berbaris dengan indahnya ke kandang sore hari. Pagi harinya bertelur banyak sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Coba kalau bebek pelit nggak mau bertelur, kasihan kan? Itu yang bisnis yang martabak telur atau kue-kue yang menggunakan telur, nanti gulung tikar. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, fokus saja dalam melaksanakan perannya untuk berbuat baik pada diri sendiri dan orang lain. Ya, nah ini peran kita nih sebagai siswa pelajar. Fokus saja, ya, belajar sungguh-sungguh, gitu ya. Nah ini berbuat baik juga ke lingkungan kita, ke sekitar kita, patuh dan hormat pada orang tua, ya, pada teman-teman, pada tetangga. Nah, ya. Contohnya nih, ini kalau kita tidak mampu memberikan manfaat pada orang lain, nah, termasuk berbuat baik juga ketika kita tidak mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain. Itu ya, oke, paham di sini. Lawan kebaikan itu adalah kesalahan dan kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan, kesalahan, ketidakadilan, pada dasarnya dia sedang bersalah pada dirinya sendiri, karena telah mengacaukan ritme alamiahnya yang seharusnya digunakan untuk kebaikan. Jika sesuatu itu tidak baik dan tidak benar, jangan dilakukan. Nah ini maksudnya apa? Sunatullahnya, manusia diciptakan Allah itu dengan potensi dalam arti ada pendengaran, penglihatan, akal, hati, dan struktur tubuh yang lainnya digunakan untuk berbuat kebaikan, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ketika struktur tubuh itu digunakan untuk berbuat keburukan, berarti kan mengacaukan ritme yang seharusnya gitu. Ya. Jadi kacau intinya gitu. Paham ya? Di situ. Nah, ini dalam surat Fussilat ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya itu untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Berlomba-lomba dalam kebaikan diperlukan kolaborasi, ya. Dan ini sunatullah juga, ya. Tadi kan Allah menganugerahkan manusia itu dengan beragam potensi ahli dalam bidang masing-masing itu untuk saling melengkapi. Untuk apa di situ? Untuk membentuk suatu kekuatan. Suatu negara akan kuat, nah, jika di situ, ya, pejabat-pejabatnya ahli dalam bidang masing-masing bersatu gitu. Ya. Jadi bisa itu seperti ahli dalam bidang apa di situ, TNI, polisi, para menterinya gitu. Nah, itu berlomba-lomba untuk menjadi negara yang terkuat dan terbaik di dunia ini gitu. Karena apa? Kolaborasi. Ini contoh kayak lidi, sapu lidi. Kalau satu itu kan nggak bermanfaat, tapi kalau lidi digabung kan bisa membersihkan sampah, ya. Nah, di sini berkolaborasi dengan orang-orang yang baik dan lingkungan yang baik. Luruskan niat ketika berkolaborasi dalam berkompetisi. Jadi tidak menghalalkan segala cara, insya Allah, kalau niatnya karena Allah ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah. Karena kan berlomba dalam kebaikan, ya. Jadi tidak akan menghalalkan segala cara. Nah, ini akan sportif, ya, tidak curang. Nah, ini bersabarlah dalam berkompetisi, dalam arti sentiasa istiqomah ada di jalur yang benar, di aturan yang benar.
Jangan berkolaborasi dalam keburukan. Kemudian tidak dengan cara musyrik. Nih kata Nabi ya, hei kalian jangan di sini diantaranya bersaing dalam kemusyrikan. Maksudnya contoh nih, kalian ingin nilai bagus pergi ke dukun, nggak nyambung ya, nggak masuk akal. Jadi kalian dengan belajar sungguh-sungguh dan berdoa pada Allah, begitu ya.